Datang dengan kondisi diare berdarah. Kondisi seperti ini kira-kira karena apa sih? Kalau kita berbicara tentang diare berdarah, ada beberapa kemungkinan. Yang paling populer dan sering menyerang anjing adalah bilang gini, dia memang ada bercak-bercak tapi coklat, bercak-bercak coklat di daerah apa? pokoknya udah di lantai aja gitu. Jadi itu biasanya dari bagian atas, kalau di sininya seger warnanya kayak gitu aja, cuman paling. Nah tapi ini kayaknya saya ngerasa agak gede, apa iya apa enggak? Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka. Halo sahabat Radian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Radian dan kita masih di Radian Channel. Di segmen edukasi kali ini kita akan membahas seputar anjing, yaitu gangguan pencernaan pada anjing. Ada salah satu pasien dari Radian Pet and Care Buaran, teman-teman, datang dengan kondisi diare berdarah, kotorannya sampai hitam. Artinya apa? Kalau misalkan kotorannya hitam, di sistem pencernaannya ada perdarahan. Lokasinya di pencernaan bagian depan, bisa lambung, bisa usus 12 jari. Kondisi seperti ini kira-kira karena apa sih? Kalau kita berbicara tentang diare berdarah, ada beberapa kemungkinan. Yang paling populer dan sering menyerang anjing adalah parvovirus, penyakit mematikan nomor 1, kadang tanpa gejala, tiba-tiba mati mendadak. Paling sering menyerang pada papis atau anjing usia di bawah 1 tahun. Selain itu, yang kedua, bisa karena keracunan. Keracunan makanan, keracunan zat kimia tertentu, mungkin teman-teman habis ngepel atau ngasih racun-racun tikus atau jenisnya, nggak sengaja kemakan, ususnya luka, berdarah. Pemberian obat-obatan secara berlebihan, entah obat radang atau antibiotik secara sembarangan. Jadi hati-hati, karena bisa melukai usus, menyebabkan kotoran jadi campur darah. Bisa juga karena protozoa, bisa juga karena luka yang terjadi pada usus, baik karena benda asing, mengingat kebiasaan anjing yang suka gigit-gigit benda ya, entah itu kayu atau sejenisnya. Bisa juga karena parasit, indoparasit, cacing. Untuk memastikan kondisinya, yang jelas dokter hewan harus melakukan pemeriksaan penunjang, harus lab darah, jika memungkinkan mungkin endoskopi, jadi tahu kondisinya seperti apa. Lalu si anjing dilakukan pengambilan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, hematologi dan juga kimia darah, untuk memastikan kondisinya seperti apa. Kalau perlu juga dilakukan tes kit untuk memastikan dia kena parvo atau tidak. Karena biasanya kalau udah usia 5 tahun, resiko kena parvo sangat rendah. Karena biasanya parvo nyerangnya yang masih papis. Dan kondisi ini sangat berbahaya, apalagi jika perdarahannya berlangsung tertara terus-menerus. Dehidrasi, anemia, hipotermi sudah menanti. Jadi harus segera dilakukan tindakan dan pertolongan. Dokter akan memberikan infus. Kalau ternyata nanti hasil lab darahnya jelek, anemia berat, pasti transfusi darah. Transfusi darah pun tidak asal transfusi, harus diketahui dulu golongan darahnya sama. Harus dipastikan juga jumlah darah yang dibutuhkan berapa. Dan juga harus dipastikan darah yang mau didonorkan harus bebas dari beberapa penyakit yang bisa ditularkan lewat darah. Salah satunya adalah parasit darah. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!